gini. Nah, agak sedikit bengkok begini ya teman-teman. Nah, ini ditahan, lalu tahan napas. Enggak usah, biarin. Nggak usah ditemenin. Nah, itu tidak akan tembus, malah bengkok. Bisa ya. Nah, jadi sebetulnya bukan masalah saktinya. Dan dimanapun. Oke, pada kesempatan kali ini saya diperjalankan lagi ketemu dengan Bang Opang ya. Bang Opang. Bang Opang ini adalah sahabat saya. Dia sekarang udah mulai terbuka pikirannya yang tadinya tersesat. Oke, silat-silatan. Sahabat-sahabat, kita sambil ngopi-ngopi dulu kita. Ngopi di siang hari. Ngopi dulu. Ini pada kesempatan hari ini, kemarin kan kita sudah bongkar-bongkar masalah trik penarikan Mas Goib. Wah, ini trik-trik penarikan Mas Goib ini, dan banyak juga yang berterima kasih katanya, karena setelah mendengarkan penjelasan dari video kemarin itu, hingga dirinya sekarang tersadar dan banyak saudaranya yang terkena tipu seperti itu. Nah, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol santai lagi dengan Bang Opang nih. Apa Bang Opang yang mau ditanyain lagi Bang Opang? 3 pertanyaan yang gue pengen tanyain sama lo nih. Iya. Masalah santet, masalah ilmu kebal, terus sama ilmu apa tuh? Hipnotis. Oh, hipnotis. Ya kan sekarang kan banyak nih, lagi viral nih, kayak dibegal di jalan, ditepokin itu, dikasih motornya, duitnya. Nah, itu coba ceritain. Ya, jadi gini Bang Opang, menurut dari pengalaman perjalanan saya, jadi memang sungguhnya keilmuan itu ada. Tapi kebanyakan yang sekarang beredar di masyarakat itu hanya ilmu hipnotis. Nah, hipnosis, ya kan? Kalau hipnotis itu orangnya, kalau ilmunya itu hipnosis. Jadi beda. Nama ilmunya hipnosis, nama pelakunya hipnotis. Nah, jadi para pelaku hipnotis ini, dia mempelajari hipnosis ini berbagai macam caranya, banyak. Ada yang memang mengikuti pelatihan-pelatihan. Ya, ada juga yang memang dia mempelajari otodidak dari pengalaman-pengalaman yang sudah dialaminya. Nah, ini kembali ke pertanyaan Bang Opang tadi nih, masalah ilmu kebal. Sebenarnya ada orang yang memiliki ilmu kebal ini, tapi kalau yang benar-benar memiliki ilmu kebal ini, dia nggak pernah memajang iklan di media sosial. Kebanyakan yang dipasarkan, yang diiklankan di media sosial dengan mahar sekian itu biasanya hanya sekedar istilahnya sugesti alam bawah sadar. Dan ini bisa saya buktikan. Jadi tanpa perlu puasa, tanpa perlu wirid, tanpa perlu zikir gitu ya, tanpa perlu minyak ya, tanpa perlu minyak. Nah, ini bisa tubuh kita langsung kebal tanpa syarat pun. Nah, ternyata ilmu kebal ini yang dilakukan oleh para praktisi debus itu memang ada teknik. Nah, jadi kita harus memahami tekniknya.
Nah, kalau kita tidak tahu tekniknya ya berbahaya. Nah, ini akan saya contohkan langsung. Nah, Ya. coba. Kita ambil apa nih? Jarum. Jarum betul lah. Nah, ini jarum betul nih. Ini jarum nih. Nah, ini bengkok nih, cari yang lurus. Cari yang lurus. Cari yang lurus. Nah, ini lurus lagi nih. Nah, yang lurus. Ini lurus. Lurus. Nah, ini sebuah contoh. Ah, Nah, ya kan? Kita praktekkan langsung. Nah, jarum ini tajam teman-teman ya. Nah, ini jarum ini tajam dan tembus. Nah, tembus, ditusukkan ke apapun tembus. Nah, ini tembus. Nah, jadi jarum ini sangat tajam teman-teman. Nah, kalau bagi teman-teman yang tidak tahu caranya, tekniknya, ini akan berbahaya. Kalau ditusuk ya pasti Nah, darah. ini pasti akan menimbulkan insiden Iya. berdarah ya, Nah, tapi tidak mematikan. Ya, tapi ya lumayan lah, Sakit juga. sakit juga. Nah, jadi gini, bagi teman-teman yang meyakini harus berpuasa, harus mengamalkan suatu amalan, nah itu adalah trik-trik atau untuk membangkitkan keyakinan alam bawah sadarnya. Nah, jadi kalau nggak tahu pun caranya nanti, nah itu bahayanya. Walaupun disugesti seperti itu, bisa terjadi insiden. bisa. Nah, karena tidak tahu caranya, taruh teknik cara untuk menusuknya. Nah, ini kalau ditusukkan secara langsung lurus seperti ini akan tembus. Ya, tembus pasti. Ibarat kata kayak suntikan jarum. Nah, ini kalau ditusukkan langsung begini, maka akan tembus dan terluka. Nah, kalau ditusukkan seperti ini. Nah, cara tekniknya ini saya akan buka di sini saat ini ya. Latih nih, praktis. Tekniknya adalah kita harus meyakinkan dengan cara seperti ini. Kita pukul dulu misalkan. Raga, Ya, ini kan manggil. biar seakan-akan sakti gitu. Padahal ini teknik. Nah, begitu ini sudah dikencangkan. Ini tangan kita sudah kencang. Ya. Nah, baru ini kita tusukkan. Tapi posisinya jangan lurus. Agak sedikit bengkok begini. Nah, agak sedikit bengkok begini ya teman-teman. Nah, ini ditahan, lalu tahan napas. Ben, nggak usah biarin. Sama usah ditemenin. Nggak usah ditemenin, Nah, biarin. itu tidak akan tembus, malah bengkok. Bisa ya. Nah, jadi sebetulnya bukan masalah saktinya. Trik sulap, ibarat kata sulap dia ya. Bukan trik sulap, ini teknik. Nah, kalau udah tahu teknik, sakit. nah iya. Kalau tekniknya kita nggak tahu, bahaya. Oh iya. Gitu. Tapi kalau kita tahu tekniknya, maka tidak akan terjadi apa-apa. Jadi gitu teman-teman. Nah, yang nonton video ini jangan coba-coba Sendiri. mencoba sendiri kalau belum tahu tekniknya. Di luar tanggung jawab kami ya. Tanggung jawab kami. Ntar nih gara-gara Ayus nih gue nyoba ya tahu-taunya berdarah. Nah. Nah, jadi berabe. Nah, itu jadi gitu teman-teman. Itu yang pertama, trik dalam arti kata memahami teknik untuk kebal. Iya. Jadi tidak perlu puasa, tidak perlu bertapa, tidak perlu minyak-minyak, tidak Iya. perlu jimat-jimat. Nah, itu bisa dibuktikan sendiri dengan mempelajari teknik. Nah, makanya kita harus bisa mempelajari dan latihan kepada orang yang memahami tekniknya. Nah, itu makanya disebut ilmu seni debus. Nah, ilmu seni ini ya harus dilestarikan. Kalau sudah tahu caranya, Mudah. kalau di saat ada yang melakukan untuk hiburan ya kita jangan komentar ya, Tawa ya udah. apresiasi aja, kasih tepuk tangan, hebat gitu. Jadi jangan mengganggu mereka yang memang sedang menghibur. Gitu. Jangan mentang-mentang udah tahu tekniknya, oh itu mah bohongan, itu mah ini, gitu. Cuman teknik doang itu. Nah, itu nggak usah begitu teman-teman. Jadi lagi gangguan bentar ya. memang kalau bagi teman-teman yang belum tahu itu akan dianggap sakti, kesaktian. Nah, terus masalah ilmu hipnosis. Iya. Nah, Iya. ini Iya. ilmu hipnotis atau hipnosis ini Memang memang kita harus pelajari dari pola-pola bicara kita sebetulnya untuk menguasai alam bawah sadar seseorang. Nah, hipnotis ini ada yang secara mata tertutup dan ada juga cara mata terbuka. Nah, kalau udah tahu tekniknya, kita bisa menghipnotis orang lain dengan mata
terbuka. Hmm. Nah, jadi kan ada di TV-TV itu yang tidur gitu kan. Nah, Ya. itu sebetulnya karena dia sudah menginginkan untuk dihipnotis. Sudah ada kesepakatan, misalkan Bang Opang mau nggak dihipnotis? Mau. Mau. Dia Nah, mengatakan iya ya. Nah, kalau sudah mau itu lebih mudah. Tinggal lihat sini, lihat fokus tidur. Nah, dia pasti akan nurut tidur gitu. Iya, betul. Nah, itu cara-cara hipnotis itu memang perlu latihan juga. Nggak semudah yang dilihat di TV itu, perlu latihan, perlu pembimbing sehingga kita bisa memahami bagaimana teknik-tekniknya. Lah bedanya yang di jalan-jalan kayak hipnotis motor segala Sama, macam. itu tekniknya begitu. Dia akan menepuk atau mengagetkan itu untuk memasukkan sugesti sebetulnya. Oh. Di saat kayak gini, misalkan ditepuk, halo bang, Iya, kan gitu ya. nah, kenal saya nggak? Saya ini teman abang. Kan bingung tuh. Nah, di saat bingung itu dikasih pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya iya. Nah, di saat orang itu sudah mengatakan iya, alam bawah sadarnya sudah kebuka. Nah, disitulah di saat kita minta apapun pasti dikasih. Gitu. Karena kita Itu lagi nih. Nah, ya, karena kita sudah menguasai teknik untuk menguasai alam bawah sadarnya atau dengan teknik komunikasi. Nah, pengalihannya pun banyak dan ini pernah saya pelajari untuk bertahan hidup di jalan. Tapi sekarang alhamdulillah udah tobat, enggak lagi. Udah tobat. Nah, itu teknik-teknik untuk kayak gendam, pelet, sebenarnya itu adalah sugesti-sugesti saja. Kayak misalkan kita pakai bulu perindu, ini kan pakai mani gajah, itu sesungguhnya untuk mendongkrak alam bawah sadarnya itu meyakini gitu loh. Karena kalau misalkan gini, sesuatu yang diulang-ulang, lalu yang dibaca diulang-ulang itu adalah sugesti sebenarnya. Misalkan dikasih nih bulu perindu, bacanya ini, diulang-ulang kita pakai, ya kan? Percaya. Kita pakai. Nah, semakin lama itu keyakinan alam bawah sadar kita akan kuat itu kan, meyakini. Nah, jadi pede kita lebih itu. Nah, sehingga ketemu orang senyum aja bawaannya, otomatis akan dibalas senyum. Iya betul. Ya kan, karena kita menebarkan sebuah energi kebahagiaan, ya kan? Terus kita ngasih kenyamanan ke perempuan itu dengan rayuan-rayuan domba, kan perempuan itu lagi seneng, Iya. ya kan? Kasih perhatian Dikasih dah. perhatian, kenyamanan itu lebih cepat. Nah, akhirnya dapat yang diyakininya, wah ini mantep nih ilmu pelet ini, ya kan? Ternyata jos gitu kan. Nah, padahal itu hanya sekedar permainan untuk istilahnya meyakini alam bawah sadarnya itu agak yakin. Balik lagi ya, menjual produk. Menjual Produk dia biar laku. biar laku dengan iming-imingnya seperti itu. Iya betul. Nah, jadi bagi teman-teman yang dimanapun berada yang masih meyakini dengan barang-barang hal seperti itu, nah, itu udahlah cepet-cepet sadar lah. Cepet-cepet sadar, jangan sampai tertipu lagi dengan hal-hal seperti itu. Nah, pasti kan ada pertanyaan, nah gimana nih bang cara biar nggak terhipnotis kan gitu. Ya kita harus sadar. Nah, inilah pentingnya kita belajar kesadaran. Nah, di saat kesadaran kita selalu on, selalu waspada, itu tidak akan kena. Netral. Nah, kita tahu gitu maksud tujuan dia tuh mau kemana nih. Gitu. Apalagi kalau kesadaran kita itu dibawa untuk menyadari Allah. Nah, kita berlindung kepada Allah, ya kan? Selalu istilahnya berzikir kepada Allah sehingga tidak terkena dengan Sirap. nah, Sirap kalau ada magic kan magic. nah, itu apa? Namanya sugesti-sugesti yang diberikan oleh si pelaku hipnotis ini. Jadi gitu teman-teman. Jadi ternyata semua ini ya hanya permainan alam bawah sadar dan pikiran. Contoh gini, ada yang diancam dengan santet. Misalkan, Serem juga tuh. nah Opang nih ada masalah dengan seseorang. Nah, tiba-tiba Opang sakit perutnya nih. Karena di saat Opang berantem itu diancam sama lawan Opang. Ntar gua santet lo, gitu. Nah, dikarenakan Opang udah dapat sugesti mau disantet. Lalu begitu pas maghrib nih, karena belum makan, sebenarnya karena belum makan gitu loh. Iya. Lalu merasa perih,
terus ingat dengan kata-kata tadi, wah gua disantet nih. Nah akhirnya larilah ke tempat dukun-dukun aspal, asli tapi palsu. Aspal, itu bahasanya aspal. Iya, dukun asli tapi palsu. Jadi di situ Opang diterawang nih, wah ini yang ngirim bukan orang jauh. Ya iyalah bukan orang jauh, kalau orang jauh mah nggak kenal. Ya logikanya begitu benar. Nah, sehingga pikiran itu semakin terganggu. Nah, sedangkan sumber dari penyakit itu karena pikiran ini. Kalau kita stres, kita banyak pikiran, bisa menyebabkan asam lambung, bisa menyebabkan jantung, bisa menyebabkan tekanan darah tinggi naik, atau diabetes. Nah itu dari awalnya dari pikiran sebetulnya. Nah gitu teman-teman. Jadi keilmuan itu memang ada, tapi nah ini yang harus kita perhatikan. Kebanyakan disalahgunakan. Ya. Nah itu dia. Nah ini. Jadi kalau santet dulu itu bukan yang dikirim itu paku, bukan. Kompor beling, bukan ya. Kalau santetnya di zaman Rasulullah itu kan sihir yang tali jadi ular. Nah, itu kan ceritanya seperti itu. Nah, memang ada ahli-ahli nujum istilahnya lah, ahli-ahli keilmuan yang istilahnya seperti itu ada. Jadi saya nggak mengatakan santet itu tidak ada, nggak ada, cuman kebanyakan yang beredar saat ini itu aspal. Jadi hanya sebuah sugesti dan keyakinan-keyakinan yang dibantu dengan hal-hal ucapan-ucapan tadi gitu. Wah ini begini begitu. Wah, akhirnya apa? Disuruh menyediakan ini, menyediakan itu. Nah, sakitnya nggak sembuh, duit habis, tambah stres, mati. Mending kalau gila mati kan gitu. Nah, itu dia. Nah, itu kebanyakan akhirnya dikatakan matinya karena teluh, karena santet. Padahal karena gara-gara kagak makan itu tadi. Nah, jadi gitu teman-teman. Coba sekarang kita belajar untuk lebih menggunakan akal sehat kita, pikiran sehat kita kepada hal-hal seperti ini. Karena saya sebelum diproses oleh Allah untuk yakin kepada Allah dan sadar Allah dalam kehidupan nyata, saya mengalami proses-proses yang sama seperti itu, tertipu dulu oleh dukun-dukun. Nah, dukun-dukun aspal ini sebenarnya dukun yang asli itu dukun patah tulang, ya kan? Dukun urut yang kesleo, dukun bayi, nah itu asli dukun, ya kan? Dia menguasai keilmuan-keilmuan di bidangnya. Nah itu kan kalau di kampung kan waktu itu belum ada bidan. Nah jagoannya kan dukun beranak, kan gitu. Kalau ada yang kesleo ya dukun tukang urut itu, dukun ahli-ahli urat. Nah cuman dikarenakan sekarang ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dengan adanya cerita-cerita mistis, adanya cerita-cerita barang-barang gaib, adanya cerita-cerita yang istilahnya bisa kaya mendadak. Nah ini dijadikan sebuah ajang untuk bisnis. Nah jadi buat pribadi sendiri. Nah itu, jadi ini bisa merugikan orang lain. Nah ini perlu kita pahami teman-teman, karena ternyata peralatan-peralatan dukun itu jual bebas. Banyak. Nah kalau kalian datang main ke Jakarta bisa jalan-jalan ke Jati Bening tuh. Dari mulai jenglot, mulai keris berdiri, keris keluar api, semuanya ada di sana. Bisa pesan juga di sini. Bawa ini nih, ntar enggak. Sekarang enggak ada. Nanti bahaya jadi dukun lagi kan gitu. Jadi itu teman-teman. Jadi hal-hal seperti ini kita harus pahami. Jangan sampai kita tertipu lagi. Nah ini pakai akal sehat kita. Kenapa banyak yang tertipu? Ya karena akal sehatnya nggak dipakai, hatinya nggak dipakai, udah tertutup. Ingin kaya mendadak kan gitu, ingin cepat selesai masalah dan macem-macem. Nah itu dengan jalur-jalur instan ini malah menjerumuskan sesungguhnya. Jadi kalau memang istilahnya kita ingin memahami yang istilahnya sesungguhnya, nah itu kita pelajari tentang kesadaran ini. Kita belajar tentang kesadaran, bagaimana kita berserah diri kepada Allah, sehingga hidup kita ini dalam bimbingan dan lindungan Allah dalam kehidupan ini. Nah itu, jadi tidak mudah tertipu dan tidak tergoyahkan iman kita. Nah kalau kita tidak mau belajar untuk sadar, menyadari Allah yang dekat, nah di sini banyak sering tertipu teman-teman. Ya,
Dan bagi korban-korban saya yang dulu, saya mohon maaf. Nih korban, nih pelakunya, nih pelakunya. Bagi korban-korban yang saya dulu, saya mohon maaf ya. Karena waktu dulu itu kan zaman jahiliyah, jadi itu proses awal. Mencari nafkah lagi. Sekarang kita udah paham bahwa itu perbuatan yang salah dan tidak perlu kita ulang lagi. Cuman ini edukasi, berbagi pengalaman bagi teman-teman yang masih tertipu dan yang akan mau tertipu setelah melihat video ini, mudah-mudahan tersadarkan. Amin. Nah itu, jadi gitu Bang Opang. Iya. Nah Bang Opang jangan sampai tertipu lagi dengan iklan-iklan. Nah itu dia tuh, banyak banget sekarang iklan-iklan kayak gitu. Nah itu, dengan hijab ini, dengan Nah. salawat ini, dengan itu bisa begini dan bisa begitu. Nah Jadi ini ya, jadi jangan sampai kita dibelokkan keyakinan kita untuk meyakini hal-hal selain Allah. Nah disinilah pesan akhir dari saya kepada teman-teman dimanapun berada dan kepada Bang Opang, ya tetap belajar untuk berserah kepada Allah agar tidak tertipu lagi. Nah itu aja ya Bang Opang. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan buat teman-teman nanti Tulis bisa di ditulis kolom komentar, dan jika ingin ada apa mau dibongkar trik-trik apa gitu bisa juga nanti ditulis di kolom komentar, nanti kita akan bahas, nanti kita akan berbagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman yang memang belum memahami. Nah ini dengan obrolan kita ini mudah-mudahan dipahamkan. lebih terbuka lagi dah, jangan sampai Nah. tertipu daya lagi Nah, oleh itu. hal-hal kayak gitu lagi dah. Nah, gunakan akal sehat kita, gunakan hati kita, dan gunakan kesadaran. Nah, kesadaran ini untuk agar tidak tertipu dan atau gumunan lah kalau bahasa Jawanya itu. Jadi cepat kagum, cepat gimana ya, cepat wah gitu lah. Nah itu karena banyak keilmuan-keilmuan yang dipertontonkan, yang dijual belikan di media sosial saat ini, itu sangat prihatin saya sebetulnya melihat kejadian ini. Tapi ya itulah yang harus disaksikan. Jadi memang ada yang ngerusak, ada juga yang meluruskan kan gitu. Nah ini memang udah Allah ciptakan, ada yang baik, ada yang buruk. Jadi saling melengkapi, saling menyeimbangi. Sebetulnya kalau hidup kita lurus terus pun, baik terus pun ya Gak enak. nggak enak. Gak enak. Pasti ada dualitas ini, baik dan buruk, benar dan salah. Nah di sini saya menyampaikan apa yang saya alami, bukan menyudutkan atau merendahkan orang lain. Jadi dari perjalanan awal sebelum mengenal Allah, diproses dari dunia perdukunan, dunia hitam. Maksudnya dunia hitam ini ya gemerlapnya dunia malam. Setiap malam di clubbing kan itu, wow, gemerlap Pak di dalam itu. Penuh dengan wah, seakan-akan kayak surga. Padahal ya itulah neraka yang nyata. Sesungguhnya ya. Neraka yang sesungguhnya. Ya semoga aja yang banyak yang nonton nih kayak hipnotis yang lain, semoga buru-buru tobat dah. Biar Sebenarnya hipnotis ini atau hipnosis ini bisa untuk pengobatan kalau digunakan di jalur yang benar. Nah, bagi yang istilahnya untuk menggunakan untuk di jalur-jalur yang salah, ya mudah-mudahan kita doakan cepat sadar, cepat tobat. Dan bagi teman-teman yang masih memperdalami dunia perdukunan, yang banyak tertipu dengan dukun-dukun aspal, nah ini cepat-cepat tersadarkan. amin. Nah, karena sesungguhnya manusia yang sangat mulia itu di saat kita bermanfaat bagi orang lain. Nah, mudah-mudahan sedikit banyaknya ini ada manfaatnya video ini, dan mudah-mudahan dengan izin Allah, dengan istilahnya kekuasaan Allah, banyak yang tersadarkan. Nah itu jadi Bang Opang ya, Iya. jangan sampai tertipu lagi dengan iklan-iklan yang menggiurkan itu, yang bisa menjadikan Bang Opang kaya mendadak. Nah itu sugesti-sugesti itu memang banyak yang dilakukan. Contoh ya kayak di ilmu magnetism, ilmu magnet uang, itu kan menanamkan sugesti-sugesti ke dalam alam bawah sadar kita sehingga kita meyakininya. Nah
memang betul itu ilmu Allah juga, nggak salah. Tapi tanpa sadar kita sudah dibelokkan daripada Allah. Jadi kita tujuannya Allah nih. Nah, dikarenakan kita merasa susah, akhirnya mempelajari magnet uang, ya kan? Penarikan. Nah, Favorit, ya kan? nah, tanpa sadar, nah ini kita sudah dibelokkan kepada selain Allah. Nah, jadi kalau teman-teman yang masih meyakini keilmuan-keilmuan itu dan menuhankan keilmuan-keilmuan itulah adalah syirik kofi. Sangat tipis ini. Ya kan? Seakan-akan benar, memang ini ilmu Allah kan gitu. Tapi bukan Allah gitu loh, paham gak ya? Nanti mungkin kalau ada yang belum paham maksudnya ini ilmu Allah tapi bukan Allah, nah nanti bisa Next video selanjutnya nanti kasih pertanyaan lah di kolom komentar. Nah, nanti kita akan bahas lagi. Nah, jadi video kali ini saya cukupkan sekian dulu ya Bang Opang ya. Ya, betul. Jadi udah paham ya Bang Opang ya? Paham. Semakin terbuka ya sekarang ya. Mudah-mudahan Bang Opang diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk sadar Allah. Dan bagi teman-teman dimanapun berada, saya mohon maaf apabila ada ucap atau kata yang menyakiti hati teman-teman dimanapun berada dan ada yang tersinggung, mohon maaf karena ini santet ya, santet dan santet lagi nih. Karena sesungguhnya ini bukan ngomongin orang sih, cuman kita ceritain pengalaman yang dialami bahwa perbuatan-perbuatan itu ya salah gitu loh. Nah, sehingga sekarang kita mencari yang benarnya itu seperti apa. Tapi proses salah itu adalah menuju untuk kita memahami kebenaran yang hakiki sebenarnya. Jadi itu aja bagi teman-teman dimanapun berada. Saya pamit undur diri beserta Bang Opang. Ya. Nanti akan kita ngobrol-ngobrol lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke.